Bab 7. Deru suara pesawat di luar bandara membuyarkan lamunan dan terbawa kenangan syair lagu arti sahabat yang sangat dihafalnya. Lagu itu sampai saat ini masih sangat populer meski sering dinyanyikan ulang. Anehnya yang membuat lagu itu banyak disukai bukan karena musiknya atau suara penyanyinya. Namun lagu itu selain maknanya yang sangat dalam, lagu itu selalu dinyanyikan dan di-cover oleh penyanyi dan musik yang natural, tidak menggunakan teknologi tinggi yang tersedia di tahun 2090 ini. Bisa dimengerti, banyak generasi milenial masa ini yang sudah sangat jenuh dengan segala sesuatu yang bersifat rekayasa dengan menggunakan teknologi tinggi. Sebagai contoh nyata, semua segi kehidupan modern telah meninggalkan segala hal yang berbau natural. Operasi plastik, musik digital, suara digital, uang digital, bahkan hingga bahan-bahan baku makanan dan minuman semua sudah menggunakan substitusi dengan teknologi tingkat tinggi. Siapapun bisa makan daging ayam, daging sapi dan lain-lainnya. Tapi jangan harap bisa memelihara seekor ayam, sapi atau binatang lain yang diternakan untuk konsumsi. Rekayasa genetik dan pembentukan sel mikro sudah bisa dibuat. Kalau bisa membuat daging, kenapa harus pelihara ternak? Bukan berarti hewan ternak itu punah sama sekali. Ada, tapi hanya segelintir orang yang sanggup memilikinya dengan menggunakan surat izin hewan peliharaan dengan harga yang sangat fantastis dan lebih mahal dibanding hewan peliharaan seperti kucing, anjing, kuda dan beberapa binatang yang dikategorikan sebagai hewan peliharaan. Itu pun jika ingin memelihara hewan ternak seperti ayam, kambing, sapi harus melalui syarat kesehatan yang sangat lengkap dari negara. Tidak mengherankan karena di masa lalu hewan-hewan ini dianggap sebagai sumber makanan sekaligus pembawa penyakit mematikan. Semenjak timbulnya virus corona dan penyelesaiannya yang memakan waktu lama, untuk menghindarkan kejadian serupa negara memang sangat serius menangani kesehatan hewan di dalam negeri. Itu sebabnya jika ingin menemukan hewan ternak seperti itu hanya bisa ditemukan di museum. Hanya di bidang seni tidak ada larangan sama sekali jika seseorang ingin mengekspresikan segala sesuatu yang bersifat natural. Itulah sebabnya di antara ribuan lagu dan musik yang serba digital, telinga generasi milenial saat ini sudah tidak bisa lagi mencernanya. Itu yang membuat lagu arti sahabat ini sangat populer. Pada saat tahun sebelum teknologi semaju ini, adalah biasa orang berlomba-lomba menggunakan teknologi untuk membuat performa yang biasa menjadi luar biasa. Tetapi jika semuanya sudah sama, sangat alamiah jika orang kembali merindukan sesuatu yang natural, asli dan dianggap tidak direkayasa. Dan membayangkan, jika di masa generasi muda para kakeknya hidup di zaman 100 tahun sebelumnya, di mana teknologi belum secanggih di zamannya ini. Mungkin akan sangat banyak sekali keterbatasan dan kekurangan dalam berbagai hal. Baik di bidang ekonomi, teknologi, sistem produksi dan industri, medis, IT, komunikasi dan lain-lainnya. Oleh sebab itu wajar menurutnya jika para generasi muda berlomba-lomba mencapai sesuatu yang dianggap lebih maju. Orang yang memiliki kelebihan akan dianggap berbeda karena saat itu lebih banyak orang yang memiliki kekurangan dan kelemahan. Akan tetapi setelah semuanya berubah seperti kondisi di tahun 2090 ini, justru sebaliknya. Orang yang berani menampilkan kelemahan dan kekurangannya akan terlihat luar biasa dibandingkan kebanyakan orang. Karena harta, materi dan uang sudah bukan menjadi ukuran utama. Tidak ada lagi istilah kemiskinan. Bab 8. Dan tersadar, dia ingat. 1,5 jam yang lalu dia menghubungi JPII, Jasa Penerbangan Internasional Indonesia Perwakilan Sydney. Dia scan 2 buah koper yang akan dibawanya menggunakan glasses phone. Kemudian seluruh data isi koper, berat koper, alamat tujuan koper, berikut menyebutkan nomor JPII lalu tinggal bicara melalui glasses phone langsung seluruh data dikirim melalui email. 5 menit kemudian kedua buah koper tersebut telah dijemput oleh kendaraan khusus bagasi JPII. 45 menit yang lalu saat dia masih berada di Sydney Airport, papanya sudah menghubunginya dan memberitahukan bahwa kedua koper miliknya itu sudah sampai di rumah. Setengah jam yang lalu dia sudah berada di sini. 5 menit yang lalu dia selesai pass out. Dan sekarang hampir 10 menit dia duduk seperti orang bodoh. Dia sedikit menyesal sewaktu ingat papanya dengan mimik muka yang lembut bicara dengan gaya candanya yang khas melalui glass phone. Dan, papa sudah senang nih kedatangan koper kamu. Papa pikir kamu mau masuk di koper ini biar sampai duluan,
Hahaha, nggak taunya papa keliru lagi nih. Ah, papa bisa saja, kalau aku masuk ke situ bisa dibuang ke laut tuh dikira makhluk aneh. Jadi berapa lama lagi papa bisa ketemu kamu? Mamamu tuh dari tadi sudah tanya terus kapan kamu ada di rumah. Waduh pak, aku kelihatannya nggak langsung pulang ke rumah nih, soalnya aku sudah janji mau ketemu Cleon dulu. Sudah kangen aku ketemu orang gila satu itu. Serius nih, nggak mau papa jemput, papa bebas kok hari ini. Daripada mendengarkan mama kamu tuh ngoceh terus, papa pikirkan lebih enak jemput kamu. Nggak usah deh pak, makasih, Cleon sudah bisa kok mau jemput, aku agak sore aja deh di rumahnya ya pak. Oh, ya udah kalau gitu, kamu hati-hati ya. Baik pak, salam buat mama. Dah, papa. Sejenak Ahdan menarik nafas. Dia tersenyum sendiri sewaktu ingat menyebut kangen dengan Cleon. Sudah tahu orang gila kok masih saja janjian mau ketemu. Lalu terbayang wajah Cleon yang seperti wajah bayi, lucu. Tubuhnya yang tinggi besar tapi gempal. Dandanannya yang seperti bintang film awal tahun 2000-an. Sungguh menarik perhatian di mana saat ini semua tampil rapi bersih disiplin, sementara Cleon tampil seenaknya. Hobinya menghafal kamus bahasa preman zaman dulu yang dikenal dengan Prokem, dan dia paling suka kalau dipanggil Mister Urakan.